pagi saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki saklar kita pada hari yang ke-55. Dan di hari yang ke-55 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ulangan pasal 10 sampai dengan pasal 12. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 10 sampai dengan pasal yang ke-12. Pada Ulangan pasal 10 dengan judul perikop riwayat tentang loh batu. Di sini Musa kembali menceritakan bagaimana Musa harus membuat dua loh batu sebagai pengganti loh batu yang dipecahkannya. Setelah mengukir dua loh batu ini, Musa membuat tabut dari kayu penanga, kemudian membawanya naik ke gunung Tuhan untuk dibuatkan kembali hukum yang baru, ke-10 hukum yang baru. Dan sekali lagi Musa harus berpuasa sebanyak 40 hari 40 malam di atas gunung untuk mendapatkan dua loh batu yang baru. Dan setelah mendapatkan kedua loh batu yang baru ini, Musa turun, kemudian orang Israel melanjutkan perjalanannya. Masih di pasal 10 dengan judul perikop, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Jadi di sini kembali Musa mengingatkan orang Israel agar mereka sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang telah dibuat oleh Tuhan. Dan orang Israel harus benar-benar bersyukur karena Tuhan yang maha besar, yang mempunyai langit dan bumi ini, dari segitu banyak bangsa di bumi, memilih nenek moyangnya orang Israel untuk menjadi bangsa kepunyaannya. Jadi ini satu buah berkat yang harus disyukuri oleh orang Israel. Dan juga Musa meminta orang Israel supaya bertobat, supaya menyunat hati mereka, jangan lagi menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Dan di sini juga Musa menyatakan kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengasihi orang anak-anak yatim, dan bagaimana juga Tuhan mengasihi orang asing. Karena pada dasarnya dulu orang Israel juga adalah bangsa asing di tempat Mesir sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Dan orang Israel harus mengingat kejadian yang ada di Mesir supaya itu menjadi pokok puji-pujian mereka. Jadi supaya mereka harus selalu bersyukur bahwa betapa Tuhan, betapa kebebasan mereka keluar dari tanah Mesir adalah satu berkat yang harus mereka syukuri. Dan bagaimana mereka harus bersyukur menyadari bahwa ketika bangsa Israel masuk ke tanah Mesir hanya 70, sekarang waktu mereka keluar daripada tanah Mesir menjadi orang yang beribu-ribu, bahkan dibilang seperti dilukiskan banyak seperti bintang-bintang. Kemudian kita lanjutkan ke pasal 11 dengan judul kebesaran Tuhan. Lagi-lagi di sini Musa mengingatkan kepada orang Israel supaya orang Israel harus berlaku setia, melakukan segala perintah-perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan di sini juga kembali Musa mengisahkan bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel sepanjang perjalanan dari Mesir, bagaimana Tuhan Tuhan menghukum orang Mesir, bahkan bagaimana pasukan-pasukan Mesir ditenggelamkan di laut Tebrau ketika mereka berusaha untuk mengejar orang Israel, dan juga bagaimana mereka dipelihara Tuhan selama di padang gurun. Bahkan juga di sini Musa memperingatkan atau merimain lagi apa yang diderita oleh orang-orang pemberontak seperti Datan dan Abiram, bagaimana bumi menelan mereka. Oleh karena itu orang Israel harus berlaku takut dan gentar kepada Tuhan dengan segala kebesarannya, karena segala sesuatu yang mereka lihat itu bukan sesuatu yang diceritakan, tapi sesuatu yang mereka alami. Jadi seharusnya orang Israel harus lebih gampang bersyukur karena memang mereka menikmati atau melihat sendiri kejadian-kejadian atau kebesaran-kebesaran Tuhan itu di depan mata mereka. Kemudian masih di pasal 11 dengan judul perikop, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Dan di sini lagi-lagi Musa meminta kepada orang Israel supaya orang Israel tetap berpegang pada seluruh perintah Tuhan, supaya nanti mereka memiliki kekuatan untuk masuk ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Dan di sini Musa menggambarkan sedikit bagaimana negeri nanti yang akan mereka masukin itu. Di sini Musa mengatakan bahwa negeri yang nanti akan dimasuki mereka ini adalah sebuah negeri yang subur, sebuah negeri yang terdapat di lembah-lembah di mana air hujan itu cukup. Jadi sangat berbeda dengan tanah Mesir, di mana ketika di Mesir ketika mengadakan pertanian mereka harus mengairi seperti kebun sayur, tapi di tanah perjanjian yang baru ini Tuhan memelihara sepanjang tahun, akan ada hujan awal dan hujan akhir. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka, gandum, anggur, minyak, rumput untuk ternak, semuanya akan
Tuhan berikan apabila orang Israel berlaku setia kepada Tuhan. Dan orang Israel harus menaruh perkataan Tuhan dalam hati dan jiwa mereka, dan mengikatkannya pada tangan mereka, menjadikan lambang pada dahi mereka, dan menceritakan semua kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan, menceritakan semua firman Tuhan, menceritakan semua hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak mereka di segala tempat, baik dalam perjalanan, di rumah, waktu bangun, waktu tidur. Segala kesempatan harus dipergunakan untuk menceritakan kebesaran Tuhan, karena hanya dengan demikian nanti orang Israel mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian dengan baik. Setiap tanah yang diinjak oleh bangsa Israel akan ditaklukkan oleh mereka dan menjadi milik mereka. Dan juga di sini Tuhan berpesan nanti apabila orang Israel telah nyaman, dan di sini juga Tuhan berpesan kepada, dan di sini juga Musa berpesan kepada mereka apabila mereka nanti sudah masuk ke dalam tanah perjanjian, maka orang Israel harus mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Dan kalau mereka sudah ada di tanah perjanjian, mereka harus memelihara hukum-hukum Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kemudian kita lanjutkan ke kitab Ulangan pasal yang ke-12 dengan judul Satu Tempat Ibadah. Di sini sekali lagi Musa memperingatkan kepada orang Israel apabila mereka nanti masuk ke dalam tanah perjanjian, satu hal yang pertama mereka harus lakukan adalah menghancurkan segala patung-patung sesembahan bangsa yang ada di sana, dan juga menghancurkan bukit-bukit, mesbah-mesbah, tempat penyembahan harus benar-benar dihancurkan, dimusnahkan, supaya jangan itu menjadi jerat bagi bangsa Israel. Di sini juga diceritakan bagaimana orang Israel harus mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan, persepuluhan, korban nazar, korban buah sulung. Segala sesuatu harus dibawa kepada Tuhan dan dipersembahkan di sebuah tempat yang Tuhan telah tetapkan. Orang Israel tidak diperkenankan untuk membakar korban mereka dengan sembarangan, tetapi mereka harus membawanya ke sebuah tempat yang telah ditetapkan Tuhan dari antara suku mereka. Dan di sini juga Tuhan menetapkan bahwa orang Israel berbeda dengan di padang gurun. Kalau di padang gurun orang Israel tidak boleh orang Israel tidak boleh sembarangan menyembelih ternak. Darahnya itu harus dicurahkan, atau penyembelihan ternak harus terjadi di depan mezbah Tuhan, karena darahnya harus dicurahkan ke bawah mezbah. Tetapi nanti begitu masuk ke tanah perjanjian, orang Israel boleh memakan hewan ternak dengan bebas, tapi dengan satu buah persyaratan bahwa orang Israel harus mencurahkan darahnya ke tanah dan tidak boleh sama sekali memakannya. Dan itu menjadi sebuah peraturan ketetapan yang harus dipegang teguh oleh orang Israel. Kemudian masih pada kitab Ulangan pasal yang ke-12 dengan judul perikop, peringatan terhadap penyembah berhala dan ibadah yang sesat. Sekali lagi Tuhan benar-benar memperingatkan kepada orang Israel supaya orang Israel jangan sampai tergoda untuk menyembah Allah-Allah yang ada di tanah Kanaan atau sesembahan yang ada di tanah Kanaan. Karena salah satu memang alasan Tuhan kenapa orang Kanaan dimusnahkan adalah karena kebiasaan mereka untuk menyembah sesembahan mereka, untuk menyembah berhala mereka. Bahkan Tuhan menceritakan bagaimana orang-orang Kanaan itu mempersembahkan anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka sebagai korban bakaran kepada dewa mereka. Dan itu menjadi sebuah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu orang Israel harus benar-benar menghancurkan segala berhala-berhala yang ada di sana. So, itu dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 10 sampai dengan pasal 12. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat teman-teman. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nats yang barusan kita baca ini terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-11 dengan judul perikop kebesaran Tuhan. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Musa sekali lagi mewanti-wanti orang Israel supaya jangan sampai salah jalan, supaya jangan sampai tersesat menyembah Allah yang ada di Kanaan, atau Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang ada di Kanaan. Oleh karena itu memang kalau kita lihat sepanjang kitab Ulangan, hampir semua di dalam natsnya itu, di dalam perikop itu
Peringatan bagaimana orang Israel harus menjaga jarak, bagaimana diperintahkan dengan tegas orang Israel harus menghancurkan dewa-dewa yang ada di sana. Bahkan perintahnya agak kejam, bagaimana orang Israel harus membinasakan atau memunahkan bangsa yang ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan tahu persis bahwa orang Israel ini adalah orang yang tegar tengkuk. Tuhan tahu persis bahwa orang Israel ini adalah orang yang gampang kedistract, gampang tergoda hatinya, gampang menyimpang. Ada satu buah perbedaan yang cukup signifikan. Ketika orang Israel ada di gurun, maka orang Israel hanya berhadapan dengan diri mereka sendiri. Orang Israel hanya berhadapan dengan rasa bosan, jenuh dengan aktivitas yang begitu-begitu saja. Tetapi kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa sesaat sebelum mereka menyeberang Sungai Yordan masuk ke dalam tanah Kanaan. Tantangan yang ada di tanah Kanaan sungguh sangat berbeda. Ya, memang tanah Kanaan adalah tanah yang subur, berkat Tuhan akan melimpah di sana. Tetapi pada saat yang bersamaan, ketika orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, orang Israel akan diperhadapkan dengan orang-orang Kanaan, diperhadapkan dengan budaya yang dikhawatirkan oleh Musa, yang dikhawatirkan oleh Tuhan. Orang Israel nanti berubah setia. Jadi orang di Israel diperhadapkan Musa dengan metode kedua. Kalau yang pertama tadi adalah menjauhkan, menghancurkan segala penghalang atau menghancurkan orang-orang yang menggoda mereka. Tapi pada metode yang kedua ini yang Musa minta adalah bukan bagaimana menghadapi orang di luar daripada mereka, tapi bagaimana memasukkan kebenaran firman itu ke dalam hidup mereka. Oleh karena itu orang Israel diminta untuk membicarakannya setiap waktu. Kenapa? Karena apa yang kita akan bicarakan itu tinggal dalam hati kita. Dan apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang kita lakukan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dengan setia, dengan continue, itu akan menjadi ciri khas kita. Orang akan kenal kita dengan apa yang kita buat. Dan siapa kita akan menentukan siapa juga kita dalam lingkungan kita. Hal apa yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini? Kita benar-benar harus melakukan seperti apa yang Musa perintahkan kepada bangsa Israel. Setiap hari harus baca firman, merenungkan firman Tuhan, sehingga itu membereskan otak kita, membereskan hati kita. Ketika hati kita beres, maka tindakan kita beres. Ketika tindakan kita beres, maka itu akan menjadi lambang di dahi kita. Artinya begini, orang akan kenal kita anak Tuhan dari apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan dan siapa kita akan menentukan juga penerimaan orang di rumah, penerimaan orang terhadap lingkungan kita. Jadi sekali lagi, setiap hari harus memperkatakan kebenaran firman Tuhan. So, sekali lagi, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat relate dengan apa yang kita lakukan di Saklar. Membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya, dan benar-benar sangat alkitabiah. So, itu dia guys buat renungan kita hari ini. Sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-56. Dan tetap semangat baca Alkitabnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.